Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas kelas 12 modul ke-12 tentang ada redox di rumahku. Ya, ini mungkin ada yang sudah tahu apa itu redox. Belum tahu, belum ya. Redox itu merupakan singkatan sebenarnya, ya, atau panjangan daripada reaksi ya, redox itu redox ya. Nah, ini adalah reaksi oksidasi ya. Ini reaksi oksidasi. Nah, oksidasi apa itu oksidasi ya? Ini berhubungan dengan oksida atau kita berhubungan dengan oksigen ya, atau juga dengan hal-hal yang sifatnya nanti ada reaksi oksidasi ya, ada reduksi, ada oksidasi, bergabung nanti reaksi oksidasi. Apa redox? Nah, kita lihat pada ini aja lah ya. Contoh hal yang paling kita kenal adalah pada ketika kita itu makan itu kan kita perlu beberapa zat ya. Zat apa saja yang kita perlukan? Nanti empat ya, 4 macam zat atau misalnya adalah 4 sehat 5 sempurna kan ya. Nah itu kan ada 4 zat yang harus kita masukkan tiap hari itu apa pertama karbohidrat, kedua protein, ketiga vitamin, keempat mineral. Apa yang kelima apa pelengkapnya? Susu. Nah dari keempat itu semuanya nanti akan bergabung menjadi sebuah makanan yang kita harus masukkan tiap hari itu. Dan kita kalau di bawah usia 25 tahun kita itu kebutuhan kalori per hari itu sekitar kalau cowok 3.000 kalori per hari deh. Kalau cewek 2.500 ya. Makanya kalau kita lihat cewek itu yang perempuan ya, remaja itu makan nasi teh atau makan pagi atau makan siang teh sedikit ya, makan siang, makan pagi, makan malam itu mah asal ayah apa nama. Kenapa begitu? Karena memang kebutuhan mereka seperti itu, hanya 2.500, sedangkan cowok 3.000 kalori ya. Dan demikian maka cowok itu dinamakan lebih banyak makan cowok masa-masa remaja akhir lah ya, sekitar usia 15 sampai 18 itu kerja narkoba sama cowok, karena memang kebutuhannya itu besar. Apalagi kalau sudah bekerja itu kayaknya makanannya itu memerlukan reaksi atau memerlukan kalori yang lebih besar lagi. Misalkan begini, kita mungkin maaf ya, kalau dari desa ya, misalkan mereka itu banyaknya adalah nasinya daripada lauknya. Ya kan? Mereka cukup aja misalkan makan teh nasi ya sangkung, kemudian hanya sayur atau kerupuk ya. Cukup itu, cukup untuk
kebutuhan energi karbohidrat untuk makan. Tapi untuk yang lainnya berkurang. Harusnya kan yang namanya makanan itu adalah seimbang. Kita memerlukan 4 zat utama, yaitu karbohidrat, protein, vitamin. Juga kita memerlukan beberapa asupan lain, ya, sebagai pelengkap. Karena memang kita tuh kalau misalkan hanya mengandalkan nasi, memang cukup, tenaga cukup. Ya untuk berpikir itu kurang. Dan ya, mungkin kita pernah menerima atau kita pernah melihat MBG. Ya. MBG ya. Itu kan di besar-besarin ya, nasinya segini, seguntong ya, nasi sayurnya sedikit, pisang, tempe, tahu, atau juga telur. Nah, coba lihat komposisinya, mana yang banyak? Apakah nasinya, sayurnya, atau ikan, atau apanya? Jangan banyak. Nasi, Pak. Nasi, ya, yang lainnya kenapa jadi gitu? Tapi harusnya adalah nasi dan protein yang banyaknya maka itu nasi dengan satu telur ya, sedikit. Itu nasi dia hanya sekitar 200 gram gitu. Cukup untuk remaja, cukup ya, tapi untuk cewek mah lebih banyak kan. Banyak cukup di 200 gram, atau misalkan kalau ada yang ditambahkan 250 gram itu ya. Kemudian juga jumlah lainnya adalah proteinnya harus ya dengan pakai telur yang paling ya yang paling murah ya, yang paling agak mahal adalah sapi. Tapi yang jarang-jarang selama yang bagi saya di sana di sekolah, kalau daging sapi asal belum pernah itu, asal pernah sekali-kali ada namanya bukan seperti ya diapain disebut apa suir-suir yang berarti menentukan telur tempe tahu dan ayam itu aja yang paling dia. Wah, perlu karena untuk yang namanya vitamin dan mineral di jumlah itu hanya memerlukan sedikit aja, banyak vitamin ya. Maka kalau ada yang sayurnya hanya sedikit, karena memang seperti itulah fungsi kebutuhannya itu sedikit. Vitamin dan mineral itu dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, gitu. Dan coba dia sakit itu perlu vitaminnya banyak. Tapi kalau misalkan keseharian mah sehat mah sedikit aja kita perlukan, gitu. Tapi apabila nggak dipenuhi akan timbul masalah, gitu kan. Nah itu artinya bahwa ada penyeimbangan antara jumlah karbohidrat, kemudian jumlah protein, dan jumlah vitamin. Ya, dalam sini dalam hal ini adalah bahwa semua makanan itu pada hari ini akan menjadinya zat amino atau zat gula nantinya. Ya, tepung yaitu misalnya itu C berapa itu? C11, O22 dan C11. Nah ini akhirnya dia itu bikin gula nih. Kalau disimak reaksinya C6 H12O6 ya. Ini adalah hasil akhir daripada karbohidrat ini ya, tepung atau amilum ya, ini C6H12O6. Dan maka dari mana? Dan itu adalah karbon ya, kemudian oksigen dari ya bisa dari minuman, dan dari yang lainnya. Dan pada akhirnya adalah bahwa hasil pencernaan energi itu harus ada ya, inilah yang membuat itu bisa bernafas ini. Itu zat gula C
C6 atau 12,6. Nah, di sini nanti akan pastikan akan berubah nih, ya, berubah karbon ini dengan oksigen jadi energi nantinya. Ya, yang akan, nah ini merupakan suatu reaksi oksidasi namanya ini. Ini teh. Atau juga misalkan saya bisa melihat bagaimana pembangkit gas LPG di rumah. Ya, saya ingin tanya sekarang, api itu yang mana yang paling panas? Apakah berwarna kuning, berwarna merah, betul berwarna biru? Merah, Pak. Merah. Tuh. Apakah berwarna kuning, berwarna merah, atau berwarna biru? Yang paling bagus biru. Atau bahkan ada juga yang paling bagus adalah warna putih. Apa? Panasnya sangat panas. Nah di sini gini, kita misalkan punya ini ya, kita nyalain. Kita bisa memegang bibir itu kan biasanya warnanya itu merah ya, atau juga ada di atasnya juga ada api yang bentuknya. Kita ambil dari sini, panas enggak panas begitu. Panasnya adalah di atasnya. Misalkan ini apinya, ya di sininya panasnya di sininya. Kalau di apinya mah nggak panas. Coba aja saudara. Makanya kalau misalkan orang turun rumah dari apa orang-orang yang gelitik nggak video itu berbisa untuk itu. Karena memang nggak mati cuma sedikit ya. Atau kenapa panas itu dari suhunya gitu. Karena memang kalau misalkan api tanpa adanya oksigen dan air darah mampu. Misalkan kita punya gelas ya, ini ada kita nyalain di yang gelas ini, lupa mau awalnya sih nyala, ya nanti karena sudah tidak ada lagi oksigen di sini, itu mati. Maka api itu akan bagus, akan nyala jika ada oksigen, jika ada udara. Nah, semakin bertambah warnanya itu, ya, kayak di polimer itu, kayak itu, yang paling darah, yang warna putih yang paling bagus, yang paling panas gitu. Apa buktinya? Coba mesin las listrik atau las karbit, warnanya apa? Yang bisa menempelkan logam itu, artinya besi, warnanya apa? Putih. Pada intinya adalah bahwa yang warnanya kuning itu lebih besar energi itu, ya. Nah itu juga sama tensinya untuk karena kita punya pertanyaan begini, Pak kenapa ada Pak di lautan saya bisa mengelas mesin di lautan itu di jalan laut berapa tuh Pak? Kita bisa nyala sini ya, plastik kenapa bisa nyala di laut? Tegangannya tinggi Pak. Kan itu lagi kan bisa bilang bahwa api tidak akan nyala jika tidak ada oksigen. Nah sekarang para penyelam mereka membawa las besi ya ke air ya. Jadi ternyata bisa mengelas bagian-bagian yang motornya. Kenapa? Oksigen. Karena di lautan tidak ada oksigennya. Di mana? Di permukaan air. Ya. Nah, makin ke dalam oksigen makin menipis. Makanya kalau dia menyelam makin ke dalam itu akan makin benar nafas teh atau ya makan teh. Kenapa? Pertama adalah oksigen semakin menipis, kemudian tekanan semakin tinggi. Sesuai dengan aksinya dari seluruh semakin tinggi kedalaman air semakin besar tekanannya gitu. Ya, makanya kalau kita lihat para penyelam jarang ya tanpa apa-apa gitu, makin lebih penyelam. Nah itu
di sekitar ini ya kan tutup semuanya. Itu pakai bantalan khusus untuk menekan atau menahan tekanan air dan penyakit. Itu dilakukan dengan bantalan khusus untuk menekan atau menahan tekanan air. Kecuali mungkin ada kita memang jadi masuk ikan cuma itu udah dongengnya cuma atau manusia ikan itu mah medium kenapa ya mau pakai penyelam ya itu mah dongeng kan kayak dalam kenyataan kan medium ada kan pernah nggak lihat medium dalam nyata walaupun di nelayan itu nggak ada beberapa penampakan ya penampakan ikan duyung penampakan apa gitu dan juga ada hasil rekayasa di PKI ya seperti itu berdua. Dalam kenyataannya memang ada sih namanya dugong mah ikan duyung khas Indonesia dari Kalimantan. Bukan ikan duyung yang seperti di film ya karena memang dalam kenyataannya tidak ada yang namanya ikan duyung bagaimanapun ya manusia dengan sirip itu tidak mungkin bisa hidup karena manusia mah dia produknya adalah oksigen dan juga tidak ada tekanan air. Ya jangankan sajam 2 jam di video di air maksimal manusia itu yang paling kuat ya itu maksimal 15 menit biasanya atau 20 menit. Nah, perjalanan 1 jam, 2 jam, pakai itu yang pakai tabung oksigen. Misalnya mereka misalnya, dapat ada juga kalau yang perjalanan tidak pakai tabung oksigen, tapi pakai itu isinya apa bahan itu. Nah itu dia tuh maksudnya menahan napas dan juga dia menahan napas sedemikian rupa sehingga dia hanya sedikit menahan walaupun napas gitu. Dan juga maksimal 15 menit tidak banyak ya karena kalau ada perjalanan dia akan tuna dan nantinya kalau masyarakat itu akan dioper nantinya dan bisa. Nah itu. Nah kita kan balik ke tadi itu reaksi kemudian reaksi bahwa itu ada reaksi oksidasi di sana. Yang biji ada oksidasi. Lilin dinyalakan ada reaksi oksidasi. Ya. Nah akibat daripada itu nanti akan terjadi suatu reaksi sebagai redox, reaksi oksidasi nantinya itu. Yang mana apabila dimanfaatkan dengan baik bisa menyebabkan kemajuan. Tapi yang dirasakan dipindahkan itu juga akan mengakibatkan kerugian. Itu yang mesti redox ya. Nah ini masalah reaksi. Nah ini ada pandangan mengatasi masalah dengan redox. Nah saya ada dua. Ada misalnya adalah ponselku robek gitu ya ponselku robek ya apakah kita perlu charger kayak saya ini robek ya charger lagi ya nah utamanya adalah kita perlu memerlukan baterai ya baterai atau misalnya ada namanya sel kotak itu baterai yang awal itu di mereka ada kotak orang Italia yang pertama kali yaitu menyelidiki tentang adanya reaksi oksidasi antara kufum tembaga dengan CO4 atau kufum sulfat. Ya ternyata ketika direaksikan itu bisa memberikan efek potensial listrik dari potensial yang besar positif ke potensial rendah atau negatif. Setelah merupakan cikal bakal terjadinya apa yang disebut sebagai baterai
baterai itu pada awalnya adalah pada sebagai gawan dalam penggunaannya, ya, karena dia menggunakan sel-sel peta yang jumlahnya banyak, ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman sekarang mah baterai kecil, tapi kemampuannya besar. Kayak baterai itu untuk jam ini, itu kan pakai baterainya kecil. Atau untuk komputer ini pakai baterai tipis, ya kayak OnePoint, tapi kemampuannya besar. Dan juga itu sekarang baterai sudah diistimewakan bahwa baterai itu untuk kendaraan itu 12 volt untuk motor, yang 4 volt untuk mobil, standar gitu. Dan apabila reaksinya itu sudah berkurang, maka sudah berkurang juga kemampuan untuk mobil tersebut, dan itu merupakan segala bakal nanti akan terjadinya mobil listrik itu dengan menggunakan bantuan baterai gitu, baterai dari charger kalau sudah habis sudah itu ya manfaat juga sih kekuatan listrik untuk ya intinya paling bawahnya untuk menuju dunia yang biru atau bebas polusi, juga untuk mengantisipasi bahwa memang energi bumi itu akan habis menjelang tahun 2050 dan kita juga Indonesia diperkirakan tahun 2050 itu sudah nggak punya lagi minyak bumi kurang tapi kita juga punya persediaan gas bumi, kita masih bisa dipakai sampai beberapa puluh tahun ke depannya, kayak gitu. Itu adalah kenapa kita harus mencari alternatif baru supaya kita jangan tergoda kepada minyak bumi, ya, karena akan habis. Bahkan negara besar penghasil minyak bumi semacam sudah mengalihkan bisnisnya dari minyak bumi ke sektor pariwisata supaya dapat menggantikan peranan sentral minyak bumi sebagai penghasil devisa negara. Dari mana di orang yang namanya sumber daya alam dinikmatinya oleh usaha oleh konglomerat berapa ya enggak ya. Sumber daya alam Indonesia itu 70% dimiliki bahkan dinikmati oleh para konglomerat. Sumber daya alam kita itu coba lihat aja pada misalnya saja siapa sih yang mengelola minyak bumi? Negara, iya. Pertamina, iya. Ya. Nah, tapi apakah kita punya ahli untuk menghitungkan, memisahkan yang bumi itu jadi aftur, jadi pertama base, pertalite atau lilin atau air, kita belum punya. Jadi bongkahan minyak bumi yang kita tambang di tambang-tambang itu dibawa diangkut ke mana? Ke Amerika. Oleh siapa? Oleh ya para pemilik itu kapal laut yang hijau dan menarik namanya ini ke sana. Dari sana dari Amerika diolah, dipisahkan, dibesarkan. Nanti ini kan itu ada berapa? Ada 8 derivatnya itu. Dengan cara bagaimana biarnya oktannya semakin tinggi oktannya, maka itu adalah kemampuan untuk menghasilkan ini semakin besar. Makanya yang disebut sebagai aftur
sebagai bahan bakar pesawat terbang itu maksudnya paling tinggi. Kenapa? Ya akan memberikan energi yang besar untuk menerbangkan pesawat itu. Makanya lebih harus khusus namanya aftur itu. Di bawah aftur ada pertama base ya, atau pertama 92 yang kita mah yang dipakai mah kita tarik yang pertama base dan yang pertama 92 itu. Oh dulu ada premium, ada super premium, sekarang ada semuanya disamakan. Dan belum bisa punya ahli yang bisa berubah ya, yang punya bongkahan dari seperti itu. Aftur pertama base pertama dan buah pertalite, kemudian misalnya apa sih itu ter bikin, kemudian juga lilin atau parafin itu merupakan sisa hasil pertambangan minyak itu berupa parafin atau lilin gitu. Tuh, kita belum bisa seperti itu. Kalau kita ada yang lainnya ya selain premium, tapi masih ada juga di kategori itu misalnya kategori atau bukan sih solar. Lalu setelah itu merupakan bahan bakar yang oktannya di bawah 80-an itu, sehingga menimbulkan polusi udaranya cukup besar itu solar itu. Kayak di sini tuh solar jarang dipakai untuk kendaraan-kendaraan yang ada di perkotaan, ada yang masih kecuali mungkin bus. Bisa juga bus ini sudah menggunakan kedua solar dari itu nama lingkungan. Dulu kita mungkin pernah lihat yang namanya di kota rumah berarti sehingga ayah namanya kebakaran karena juga harga tebal makanya juga lucu karena untuk ya nama biasa solar ya, jadi lebih ramah lingkungan ayah nama. Tapi masih ada beberapa truk yang masih menggunakan solar murni, solar yang asli ya, itu juga merupakan solar yang juga masih tebal. Dulu mungkin juga masih sampai tahun 2004 kita masih menggunakan apa yang disebut sebagai minyak tanah. Kita pernah mengalami minyak tanah? Pernah ya? Itu warnanya gimana sih warnanya? Warnanya beningnya. Bening hijau-hijauan. Ya, bening hijau-hijauan. Itu minyak tanah itu merupakan derivat atau merupakan turunan ke-6 ya setelah solar ya, solar minyak tanah, kemudian paling akhir adalah lilin atau parafin. Itu mesinnya ini juga ada tadi ya, bahkan ada juga di beberapa negara yang paling terakhir adalah SK monosodium utama itu dari sana, dari bahan bakar minyak umumnya gitu. Karena bisa gitu Pak, kan yang namanya mungkin dari fosil ya, fosil itu dari apa aja, dari hewan dan tumbuhan yang sudah mati meninggal ribuan tahun yang lalu kan. Nah, jadilah bongkahan-bongkahan menjadilah semacam tanah gembur yang berisi minyak hasil minyak yang didapatkan dari hewan atau dari tumbuhan yang kan hewan juga biasanya ada unsur monosodiumnya. Nah dulu kan juga gitu kan. Nah maka yang namanya vaksin itu siapa yang menemukan? Kau mereka siapa? Jepang orang Cina. Orang Eropa sebenarnya Pak. Ya, bahkan misalnya begini ya, di pertambangan di Eropa sama bara, pertambangan nyambung dan sebagainya, juga di terowongan yang memang menyediakan makanan sendiri-sendiri ya. Nah makanan yang biasa mereka makan kan kalau di orang Eropa roti ya, roti kangkung, keju, ikan ya, atau juga daging
Ya,